duduk yang nyaman. Iya Bu, makasih ya Bu. Oke Bu. Selamat datang di ruang konseling Mbak. Mbak, saya berbicara dengan Mbak siapa ya? Saya Fadila Bu. Oh Mbak Fadila. Mbak Fadila yang tadi chat saya bukan ya? Iya Bu, saya tadi chat Ibu. Oke Mbak Fadila. Gimana kabarnya Mbak Fadila hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Tapi ada sesuatu hal yang perlu saya ceritakan di sini. Oh, makanya Mbak Fadila kesini gitu ya? Iya bener banget Bu. Sebelum kesini Mbak Fadila ada kegiatan apa? Aku sebelumnya nih ada kelas sih Bu. Oh Mbak Fadila ada kelas. Mbak Fadila semester berapa? Semester 3 di sekarang. Udah semester 3 ya. Berarti Mbak Fadila ini masih tergolong mahasiswa baru gitu. Iya, maba tahun kemarin tuh masih maba, sekarang masih terasa sih mabanya. Gimana Mbak Fadila selama 3 semester ini Mbak Fadila udah ngerasain apa aja di perkuliahan? Wow, banyak sih Bu, banyak insight baru yang saya dapatkan, banyak hal-hal yang hal-hal yang positif gitu bisa saya dapatkan, yang mengembangkan diri saya gitu. Oh bagus, berarti Mbak Fadila di perkuliahan banyak kegiatan positif yang Mbak ikuti gitu. Sebelumnya perkenalkan saya perkenalkan, nama saya Sagita, bisa dipanggil Bu Gita, Kak Gita, Mbak Gita, terserah Mbak Fadila saja namanya gimana. Salam kenal ya Mbak. Ya salam kenal. Kalau aku panggil Kak Gita boleh nggak? Boleh Mbak Fadila, boleh sekali. Karena ibu karena kayak masih kelihatan kayak masih muda gitu. Iya Mbak, soalnya saya fresh graduate. Fresh graduate ya. Gitu. Oke, baik Mbak Fadila. Mbak Fadila ini kira-kira udah pernah ikut konseling belum? Jujur aja belum sih Kak, belum pernah, dan ini first experience saya. Oke, berarti first time ikut konseling ya? Yes. Oke Mbak Fadila, karena Mbak Fadila ini belum pernah ikut konseling, jadi di sini Mbak Fadila adalah konselingnya dan saya adalah konselornya. Nah Mbak Fadila di sini bisa menceritakan segala keluh kesah yang dialami oleh Mbak Fadila tanpa takut dijudge, terus tanpa takut rahasianya tersebar kemana-mana. Karena semua obrolan yang ada di sini hanya kita berdua yang tahu gitu Mbak Fadila. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Jadi kalau aku mau cerita apapun di sini tuh boleh ya Bu? Iya boleh banget, apapun itu tanpa ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi gitu. Bener ya Bu? Iya beneran. Saya tuh kalau cerita gitu takut ada yang nyebarin gitu. Enggak dong, di sini itu rahasia, cuma kita berdua yang tahu gitu. Oke Mbak Fadila, konseling hari ini kita berlangsung selama 20 menit. Ya, selama 20 menit ini Mbak Fadila bisa ngomongin apa aja gitu. Ya, jadi selama 20 menit sih it's okay kok Bu, bisa. Oke, nggak apa-apa ya Mbak Fadila sama 20 menit. Nggak apa-apa Bu, yang penting saya ada teman ceritanya dulu. Oke, kalau selama 20 menit ini Mbak Fadila merasa kurang buat bercerita, nanti kita bisa buat sesi konseling di akhir nanti gitu. Jadi boleh, jadi nggak harus hari ini juga ya Bu? Iya boleh. Next time juga Bu? Boleh next time gitu. Oke, apa Mbak Fadila ada yang ingin ditanyakan lagi? Kurang lebih udah sih Bu, jadi saya nggak apa-apa ya kalau cerita ini? Iya nggak apa-apa. Kalau Mbak Fadila udah merasa nyaman, terus udah nggak ada yang mengganjal juga diri Mbak Fadila, boleh langsung diceritakan. Oke. Ini langsung aja ya, boleh. Oke Bu, saya tuh bingung gitu ya, mau nyeritainnya dari mana dulu gitu. Bisa dipikirin Mbak mau cerita yang mana dulu? Jadi tuh kayak saya tuh ini dari dulu ya Bu sampai sekarang, saya tuh kayak merasa hampa gitu, kayak hidup saya tuh nggak ada artinya. Gimana ya, susah juga ya Bu jelasinnya. Kayak ya udah sih Bu, saya hidup tuh ya udah cuma jalani hari-hari biasa gitu, tidak ada hal yang menarik, tidak ada hal yang seperti teman-teman lain kayak hidupnya berwarna-warni. Saya kayak abu-abu gitu. Gimana jelasinnya dengan kata-kata ya Bu, kayak hampa saja gitu hidup saya. Oke.
Mbak Fadila merasa hampa karena Mbak Fadila merasa kalau hidupnya Mbak Fadila itu nggak sewarna-warni teman-teman. Mbak Fadila merasa kalau hidupnya Mbak Fadila itu abu-abu gitu kan, kayak flat gitu Bu. ya hidupnya Mbak Fadila flat gitu. Iya, karena gimana ya, saya tuh kayak dibilang bahagia juga enggak, dibilang sedih pun juga enggak, kayak ya udah flat aja gitu Bu. Jadi Mbak Fadila ini merasa kalau hidupnya itu 50-50, bahagia enggak, terus sedih juga enggak. Jadi Mbak Fadila merasa kalau hidup Mbak Fadila itu enggak semenarik kayak teman-teman yang tadi Mbak Fadila ceritakan. Iya, benar banget Bu. Kayak saya tuh kalau lihat teman-teman gitu ya, kok bisa ya hidup mereka sewarna-warni itu, sedangkan hidupku kok seperti ini gitu. Ya gimana ya, saya tuh dibilang, kalau dibilang sedih ya pernah, pasti manusia pernah sedih ya, tapi itu ada waktunya pas kapan gitu. Untuk bahagia sih dulu sih, kalau sekarang enggak sih, enggak pernah merasakan hal itu gitu. Oke. Kenapa Mbak Fadila nggak pernah merasakan bahagia lagi sekarang? Apa Mbak Fadila pernah mengalami sesuatu hal yang menurut Mbak Fadila itu merenggut kebahagiaan Mbak Fadila untuk sekarang? Jadi iya sih Bu, ini terkait sama orang tua saya sih. Oke, bisa diceritakan Mbak Fadila kenapa? Aduh, agak berat juga ya. Jadi hidup saya bahagia itu sebelum orang tua saya bercerai. Orang tua Mbak Fadila bercerai. Itu kira-kira udah berapa tahun orang tuanya Mbak Fadila bercerai? Wah, agak berat ya hatiku. Aduh, jadi eh, orang tua saya apa ya? Orang tua bercerai itu sejak aku kecil, sejak aku TK. Aduh, sedih sekali ya Mbak Fadila ya. Iya Bu, kayak ingatanku terakhir yang aku ingat apa ya, saat mereka bersama. Itu saat itu Bu. Nggak apa-apa Mbak Fadila, kalau Mbak Fadila belum bisa bercerita, bisa tarik nafas dulu Mbak Fadila. Nangis tenan aku nangis tenan anjir. Nggak apa. Jadi ingatan saya yang saya ingat ya saat bersama mereka tuh saat saya liburan bersama itu Bu. Mbak Fadila kalau belum bisa bercerita, nggak apa-apa, dilanjutkan dulu nangisnya. Iya. Jadi ya itu sih hal yang bahagia dalam hidup saya itu saat saya liburan sama keluarga saya, itu mungkin saat aku umur 4 tahun atau 3 tahun, itu saya masih ingat sampai sekarang. Kan biasanya anak kecil udah lupa gitu ya sama apa ya, ingatan masa kecilnya, tapi saya masih ingat dengan kenangan itu, dan itu benar-benar hari yang bikin saya bahagia sih. Mbak Fadila boleh tarik nafas dulu. Berarti ingatan Mbak Fadila ini ingatan bahagia bersama keluarga Mbak Fadila pas masih lengkap itu ya? Iya, itu salah satu momen bahagia saya sih. Dan sejak orang tua saya bercerai, saya tuh ya udah hidup saya flat gitu. Dan ya udah sih, nggak ada yang bikin saya bahagia. Saya juga nggak tahu gitu loh kenapa orang tua saya tiba-tiba bercerai gitu. Saya pengen tanya ke mereka tuh kayak takut gitu, takut saya dimarahin atau gimana gitu. Oke, berarti Mbak Fadila ini juga belum tahu ya kenapa bisa orang tuanya Mbak Fadila ini bercerai sampai sekarang? Ya, saya pernah tanya gitu, tapi dari sudut pandang mereka tuh berbeda. Cerita mama sama cerita ayah tuh berbeda alasan kenapa bercerai. Oke, berarti kedua orang tua Mbak Fadila ini memberikan alasan yang berbeda setiap kali ditanyain. Ya, jadi saya kayak nggak tahu alasan yang sebenarnya tuh gimana. Karena kalau dari alasan dari mama saya itu katanya apa keluarganya ayah saya yang itu yang jahat ke mama saya. Terus kalau dari ayah saya katanya ibu saya yang ninggalin ayah saya. Saya nggak tahu sebenarnya yang mana itu membuat mereka bercerai. Berarti setelah orang tua Mbak Fadila
Mbak Fadila bilang seperti itu, Mbak Fadila juga merasa bingung harus percaya yang mana. Iya, saya jujur saja saya bingung gitu loh, kayak gimana ya. Mereka juga gimana gitu di dalam satu hal itu saya pengen gitu ya, pas kayak wisuda gitu sama orang tuanya. Nah saya cuma ya sendiri gitu. Pas wisuda SMA kemarin kan teman saya sama orang tuanya ya, saya cuma ya gitu pisah-pisah gitu, paham nggak Bu, kayak ayah saya sama keluarganya baru, mama saya sama keluarganya baru, jadi 4 orang tua saya gitu. Iya ya, paham. Sedih sekali Mbak Fadila. Mbak Iya sih. Fadila merasakan hal yang seperti itu. Terlebih lagi pas masih kecil ya. Eh, kan Mbak Fadila ini tadi pas awal-awal bercerita kalau ada rasa hampa. Terus ternyata itu merujuk ke masa lalu Mbak yang ternyata karena orang tua Mbak Fadila itu bercerai. Nah, setelah bercerita nanti, apa ada tujuan khusus yang ingin Mbak Fadila capai? Itu juga apa ya, saya ingin gitu ya, hidup saya berwarna gitu. Saya nggak mau terus-terusan mikirin terkait perceraian orang tua saya gitu. Baik, berarti Mbak Fadila ini pengen menghapus ingatan tentang perceraian orang tua Mbak Fadila. Dibilang menghapus sih pasti nggak bakal hilang sih Bu, tapi Iya, benar. ya gimana ya, saya nggak mau terpuruk terus gitu sama ini. Oke, bagus Mbak Fadila udah mau mencoba untuk bangkit biar nggak keinget terus tentang perceraian orang tua Mbak Fadila. Oke. Tapi ini itu ya, tapi gini Bu, saya tuh kayak terkadang merasa sendiri gitu ya, kayak gimana ya, orang tua saya masing-masing udah punya keluarga baru, terus saya di sini untuk apa? Oke. Mbak Fadila juga merasa kalau Mbak Fadila ini merasa sendiri di sini. Iya. Gitu. Ya kan Mbak Fadila tadi bilang ada yang Mbak Fadila merasa hampa, terus habis itu di sini juga Mbak Fadila ini merasa sendiri. Nah, kira-kira Mbak Fadila ini membahas yang mana dulu? Mau yang perasaan hampa atau perasaan sendiri? Perasaan sendiri aja sih Bu, karena ini juga berkaitan dengan rasa hampa juga sih. Oh, masih berkaitan ya berarti ya? Berkaitan. Iya. Oke. Bisa dilanjut lagi Mbak Fadila berceritanya. Jadi tuh ya kayak merasa sendiri ya Bu, karena ya apa ya, setelah perceraian itu tadi kan mama saya ke itu ya, ke Keluarga baru. mama saya pergi ke luar negeri kerja itu. Oke. Saya ikut sama ayah saya itu. Udah sih, hubungan sama ayah saya bagus kok. Ayah saya bukan orang yang toksik atau gimana. Ayah saya tuh baik banget ke saya. Kayak walaupun orang tua aku bercerai gitu, aku nggak bisa benci sama ayah, soalnya ya aku, menurutku itu ayah terbaik yang aku miliki gitu ya. Terus apa ya berjalannya waktu, mama saya kan di luar negeri 6 tahun ya Bu, pulang-pulang pas aku udah kelas 5 SD kalau nggak salah, itu tiba-tiba mama saya nikah sama suaminya yang baru ya, sama seorang. Nah, itu bikin saya hancur sih. Saya masih ingin, saya menunjukkan kasih sayang ibu saya ya, karena ibu saya kan ninggalin saya di luar negeri, terus tiba-tiba nikah punya keluarga baru, itu saya Nggak apa-apa Mbak Fadila. Nangis dulu nggak apa-apa. Jangan dulu. Iya, ya nggak apa-apa. saya tuh nggak tahu mau pulang kemana, sedangkan ayah saya juga apa ya, kerja di Kalimantan. Saya kan otomatis ikut mama ya. Terus mama saya punya suami baru, dan suaminya itu kayak kurang suka ke saya gitu, kayak apa ya, suaminya ibu saya itu nggak suka ke saya karena saya itu anaknya ayah saya. Jadi ya udah sih, kayak ya udah di rumah itu pun aku ya udah gitu loh, sama mereka ya udah kayak nggak punya hubungan yang baik, kayak dibilang deket banget pun juga enggak. Mbak Fadila, yang ibu tangkap tadi berarti Mbak Fadila
Mbak Fadila ini merasa masih perlu kasih sayang ibu Mbak Fadila itu betul? Saya tuh pengen gitu loh kayak teman-teman lain gitu deket sama mamanya, sedangkan saya sendiri pun enggak gitu. Kayak gimana ya, kalau lihat teman-temanan kok bisa bestian sama mamanya, sedangkan saya enggak. Saya kayak gimana ya Bu ya, masih kurang gitu, kurang deket gitu sama mama saya. Saya pengen deket ya, kayak yang sedekat itu gitu. Tapi mama saya dalam satu sisi kayak udah punya anak lagi gitu. Saya kan gimana ya Bu, Merasa tersingkirkan. Soalnya mama saya lebih fokus ke adik saya. Mbak Fadila punya adik. Iya punya. Dan adik itu dari suami barunya gitu kan, punya anak lagi itu. Berarti bukan adik kandung. Dibilang kandung gimana ya Bu, masih satu rahim tapi beda bapak gitu. Ya gitu. Ya. Paham nggak Bu? Paham. Iya. Paham. Oke, Mbak Fadila kan tadi Mbak Fadila juga udah cerita banyak sekali ya Iya. tentang kondisi keluarga Mbak Fadila yang bercerai, terus habis itu masa lalu Mbak Fadila yang ya, bisa dibilang bikin saya juga merasa sedih juga sebenarnya. Iya. Lalu kan kita usut lagi di awal Mbak Fadila bilang kesepian. Iya. Kalau sekarang gimana Mbak Fadila? Apakah kesepian itu masih terasa di dalam diri Mbak? Dibilang terasa sih masih terasa. Saya kayak butuh tempat untuk pulang gitu. Saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah saya, kayak bisa menjadi keluarga bagi saya gitu loh, bisa menjadi teman, tempat pulang saya gitu, supaya saya tuh nggak merasakan sendiri lagi. Saya ingin kayak berjuang bersama orang itu. Gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Fadila? Ya itu sih Bu, itu aja sih. Saya bingung ya gimana ya biar hidup saya berwarna. Oke, Mbak Fadila juga tadi bilang hidupnya berwarna. Nah, menurut Mbak Fadila yang ada di pikiran Mbak Fadila, hidup yang berwarna itu seperti apa Mbak Fadila? Hidup yang berwarna itu seperti kayak mereka tuh punya tempat untuk pulang. Mereka bisa menceritakan segala hal yang terjadi dalam hidup itu ke seseorang itu. Kayak ya udah kayak gimana ya? Kayak ya kita bahagia bareng gitu loh. Kita punya waktu bersamaan bersama gitu. Kita saling dekat, saling menghargai. Itu hidup berwarna buat saya. Ya, berarti menurut Mbak Fadila itu hidup berwarna itu ketika Mbak Fadila punya tempat pulang untuk menceritakan keluh kesah, terus untuk bisa diajak bahagia bareng gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan saya tidak pernah merasakan hal itu, jadi ya udah. Lalu selama Mbak Fadila mencari tempat pulangnya Mbak Fadila sudah menemukan apa saja? Gimana ya? Dibilang saya punya temen ya, tapi ya nggak tahu ya. Ini dia nganggap aku gini juga enggak. Saya punya temen gitu yang bisa saya ceritain keluh kesah saya. Tapi sekarang nggak lost konteks sih Bu. Kita beda. Aku kan kuliah, dia kerja, jadi sekarang kayak jarang ketemu gitu. Tapi kalau ada apa-apa gitu, pulangnya ke dia gitu. Cerita apa-apa ke dia. Tapi ya sekarang emang jarak dan apa ya, yang jauh dari kita, jadi kita saling apa ya, jarang bertemu. Udah nggak kontekan? Masih kontekan, tapi dia juga sibuk kerja gitu sih. Baik, bisa diceritain lebih lanjut nggak tentang teman Mbak Fadila tadi? Jadi temen itu aku SMA ya Bu ya. Aku berteman sama dia mulai SMA. Ya awal-awalnya ya itu sih kayak pas MPLS itu dia apa ya, jajaranku. Ya. Apa ya, iku kok Bu. Dulu masih belum terlalu akrab sih. Tapi kan iku terus kita nggak sengaja duduk di sebangku yang sama. Dan ternyata kita menjadi bestie sampai sekarang gitu, masih awet sampai sekarang pertemanan saya dengan itu. Kemarin dia nyusul ke sini sih Bu, ke Malang. Nah itu saya seneng sih punya temen dia nyusul saya ke sini gitu.
Menurut Mbak Fadila gimana orangnya? Dia Seperti tuh apa orangnya? baik gitu, asik, kayak bisa dijadiin tempat pulang saya gitu loh. Saya kalau apa-apa tuh cerita ke dia gitu, dianya juga gitu, dia juga ceritanya ke aku. Ya kita saling gimana ya, saling mendukung, saling menghargai gitu Bu, saling berkeluh kesah bersama gitu. Kayak dia ceritain permasalahannya ke aku juga ceritain ke dia, jadi ya udah sih sama-sama menguatkan gitu. Berarti Mbak Fadila ini punya temen yang jadi tempat pulang Mbak Fadila ya? Iya. Tapi kenapa Mbak Fadila merasa kalau hidupnya nggak berwarna? Karena yang saya butuhkan tuh orang tua saya. Iya. Orang Itu sih. tua, orang tua Mbak Fadila ya. Iya. Selama Mbak Fadila masih tinggal bersama orang tuanya, apalagi sama ayahnya ya tadi ya, Iya. gimana? Apa orang tuanya Mbak Fadila pernah menanyakan gimana kabarnya Mbak Fadila, atau sudah makan apa belum, atau gimana kuliahnya hari ini? Kalau itu ya dibilang sering enggak sih, tapi ya mereka kalau peduli sih masih peduli ke aku, tapi ya yang tidak sedekat itu gitu. Kalau sekedar nanyain kabar sih mereka nanyain aku gitu. Kalau sama ayah sih aku cuma sekedar itu dikirimin uang ya udah gitu. Itu sih, karena ya aku mungkin juga sibuk ya di Kalimantan sana, dan ayah saya kebetulan 3 tahun ini belum pulang juga. Belum pulang Mbak Fadila dari Kalimantan. Ya, kok aku dari kelas 12 SMA sampai sekarang ayah saya belum pulang. Kalau telepon-teleponan gitu Mbak Fadila sama ayahnya? Ya masih sering sih, ayah saya juga sering telepon saya gitu, nanyain gimana kuliahnya, bisa nggak gitu sih. Ya udah sekedar seperti itu sih. Dibilang kangen sih, saya kangen sama ayah saya. Ya saya itu takut kalau ada apa-apa sama ayah saya di sana gitu. Karena LDR ya, kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya gimana gitu. Saya takut sih kalau ayah saya kena apa-apa. Saya bisa merasakan rasa sayang Mbak Fadila ke ayahnya. Mbak Fadila sayang sekali ya sama ayah Mbak Fadila. Sayang banget. Dia tuh kayak ayah terbaik yang aku miliki gitu. Kalau dibandingkan dengan ibu, Sama-sama sih. Saya mungkin cuma kecewa ke ibu saya karena menikah itu nikah, tadi. ya. Sayang nih, saya sayang karena ibu saya mungkin apa ya kayak mengorbankan dirinya untuk keluar negeri, mungkin juga demi saya kan, karena dulu mungkin ekonominya juga belum stabil, jadi saya keluar negeri untuk kerja itu ya juga demi anaknya juga. Jadi ya saya sayang sih, ibu saya hebat, ibu saya itu perempuan hebat. Ibu saya kayak gimana ya, tidak butuh laki-laki gitu loh, masih kayak dia tuh bisa independent woman gitu ya Mbak Fadila. independent woman. Dan dia saya wajar sih kalau dia nikah lagi, mungkin dia membutuhkan kasih sayang dari seseorang juga. Saya masih bisa memakluminya itu, tapi itu tiba-tiba banget gitu loh, tanpa bilang apa-apa ke aku, tiba-tiba nikah kan, aku kaget gitu. Jadi ya itu sih yang menyakiti saya sampai saat ini. Oke. Berarti setelah saya rangkum tadi kan Mbak Fadila bilang kalau ayahnya merantau ke Kalimantan sama 3 tahun juga belum pulang, terus ibunya Mbak Fadila yang 6 tahun itu kerja di luar negeri gitu kan. Berarti apakah kesepian Mbak Fadila yang rasakan itu karena dari faktor ini gitu? Iya, karena pas ibu saya keluar negeri itu ayah saya juga sempat ke Kalimantan kerja juga ya, tapi itu masih bolak-balik gitu loh, masih pulang ke sini gitu. Ya itu sih, karena itu sih, karena saya udah ditinggal sama ibu saya ya selama 6 tahun itu. Terus ibu saya menikah dan ayah saya udah kerja di Kalimantan sana, saya merasa sendiri jadinya nggak punya tempat. Selain itu Mbak Fadila merasakan sendiri itu pada saat ngapain? Kalau gimana ya, kalau aku ada apa-apa gitu pengen cerita ke mama itu kayak masih segan, gak apa ya, Takut gitu takut ya? gitu, kayak takut ganggu waktu mamaku, takut gimana ya, takut
responnya nggak sesuai sama yang aku mau gitu. Jadi saya mending pendem aja. Apa Mbak Fadila sudah pernah mencoba bercerita sama mamanya? Kan tadi Mbak Fadila bilang kalau ada rasa takut buat cerita. Takut sih, saya gengsi. Ya gimana ya, saya gengsi kalau mau cerita ke mama saya. Aku nggak yang deket banget itu loh sama mama. Mbak Fadila tidak dekat dengan mamahnya. Iya. Kenapa Mbak Fadila? Selain faktor yang udah disebutin Mbak Fadila, apakah ada lagi? Ya nggak tahu sih, karena mungkin aku dari kecil nggak sama mama ya, cuma sama ayah, jadi merasa kurang deket aja gitu. Tapi kalau menurut Mbak Fadila, mama Mbak Fadila pas Mbak Fadila sama mamanya ketemu gimana? Sifatnya apa, masih hangat seperti dulu atau sudah nggak terlalu dekat atau canggung gitu? Ya hangat sih hangat ya Bu, tapi kayak lebih ke canggung gitu, kayak apalagi kalau ketambahan ada ayah baru saya itu tambah canggung banget gitu. Kalau saya cuma berdua sama mama saya ya udah sih, kayak mungkin curhat-curhat kayak kehidupan sehari-hari itu, kayak mau masak apa mau gini mau tak bantuin nggak mau gitu, cuma sekedar itu sih. Kalau sampai saya cerita tentang permasalahan saya itu, saya nggak pernah cerita ke mama. Berarti Mbak Fadila ini belum pernah menceritakan keluh kesah Mbak Fadila ke mamahnya Mbak Fadila gitu. Lalu saya kalau tentang permasalahan ini lebih terbuka ke ayah saya sih. oke. Gimana responnya ayah Mbak Fadila tentang masalah-masalah yang Mbak Fadila alami? Ya ayah saya ya kayak meresponnya ya seperti ayah pada umumnya ya. Kalau anaknya ada yang begini, ada yang jahat ke anaknya, pasti nggak terima kan ayah tuh. Ya. Kayak nguatin saya gitu loh. Ya gitu sih. Boleh diceritain lebih lanjut nggak, dikuatin gimana? Kayak Mbak Fadila kuat, Mbak Fadila Ya kayak hebat. nguatin Itu saya. Ya kayak nguatin saya, kayak meluk saya, kayak yakinin apa, meyakinkan saya kalau saya tuh bisa gitu. Ya gitu sih, dia yang terbaik sih buat saya. Saya takut kehilangan ayah saya, karena kalau sampai saya kehilangan, dunia saya hancur. Saya paham. Saya paham. Rasanya jadi gimana? Lalu Mbak Fadila berarti lebih condong ke ayah gitu ya daripada ibu. Ya mungkin secara fisik saya dekat sama mama ya, tapi kalau secara hati, secara kayak apa-apa cerita permasalahan itu saya ke ayah saya. Menurut Mbak Fadila, ayah Mbak Fadila itu seperti apa? Dia tuh yang dia tuh pahlawan saya. Kalau ada apa-apa dia maju, dia paling pertama yang mendukung saya. Mbak, berarti ayahnya Mbak Fadila itu seperti garda terdepannya Mbak Fadila gitu ya, Iya. melindungi. Apa ya, dia selalu melindungi saya itu dari kecil. Saya kalau ingat masa kecil tuh kayak seneng gitu, kayak sedih, seneng gitu, gimana ya, Campur aduk gitu ya Mbak Fadila. iya, kayak ayah saya tuh kayak memperjuangkan semuanya tuh buat saya gitu. Terlihat sangat sayang sekali gitu Iya. ayahnya ke Mbak Fadila. Bahkan ayah saya sampai sekarang belum menikah. Setelah ibu saya menikah pun ayah saya belum menikah, karena takut kalau istri barunya tuh, takut seumpamanya saya punya istrinya jahat ke saya. Ya itu sih yang bikin saya kayak, kok ada ya pria sebaik ayah saya. Rasa sayang Mbak Fadila ke ayahnya Mbak Fadila itu kalau diukur dari 100, 1000, 1 juta Tidak terhingga. tidak terhingga. Iya. Ya, ke ibu saya tidak terhingga. Saya cuma butuh, kalau ke ibu saya cuma ingin lebih deket aja sih. Kalau sayang sih ya sayang, namanya anak kan. Ya betul. Iya. Berarti kan Mbak Fadila, keluarga Mbak Fadila ini udah misah rumah gitu kan, maksudnya kan. Udah. Kalau saya rangkum dari cerita Mbak Fadila ini, Udah pisah, benar-benar beda rumah sih. Iya. Iya. Kalau biasanya Mbak Fadila ini kalau pulang dari kosan
Hah? Itu biasanya ke rumahnya siapa? Ke rumahnya ayah atau ke rumahnya mama? Kalau untuk sekarang kan saya tinggalnya sama mama ya, jadi sama mama sih. Terus kalau punya waktu gitu ke rumah ayah saya, karena nggak terlalu jauh sih, cuma beda desa aja. Mbak Fadila di rumah mama gimana? Apa rasanya canggung? Kalau kan tadi Mbak Fadila bilang ayah baru Mbak Fadila itu agak kurang senang sama Mbak Fadila. Canggung sih, saya aja ngobrol sama dia nggak pernah kayak ya udah sih gitu. Saya nggak pernah manggil dia ayah gitu. Selain itu, selain keluarga mama, kayak ayah baru Mbak Fadila, terus mamanya Mbak Fadila, ada siapa aja yang di rumah mama? Ada kakak saya, itu bukan kakak, saya kan anak pertama ya. Kakak itu kayak lebih ke saudara gitu. Terus ada nenek kakek juga. Jadi saya kalau di rumah itu dekatnya malah lebih ke nenek kakek saya sama kakak. Terus gimana Mbak Fadila? Apa keluarga barunya Mbak ini menerima Mbak Fadila dengan hangat kecuali ayahnya tadi? Ayah diri itu ya iya, karena dari kecil saya sama kakek nenek saya itu. Kalau ayah saya ke Kalimantan, saya tinggalnya sama kakek nenek yang dari mama saya itu gitu. Oh, tadi berarti kakek nenek dari keluarganya mama, bukan Iya. keluarga barunya mama? Bukan. Kayak gimana ya. Jadi ayah diri saya tuh ikut mama saya gitu loh, tinggalnya di rumah mama saya. Itu di rumah mama saya itu ada kakek nenek, apa ya, ibunya orang tuanya mama saya. Mbak Fadila. Saya dari kecil sama orang tua mama saya sih. Itu kalau sama ayah saya pas pulang dari Kalimantan tuh baru sama ayah. Karena tadi berhubungan Mbak Fadila, ayahnya Mbak Fadila itu belum pulang dari Kalimantan, jadi Mbak Fadila biasanya kalau pulang dari kosan mesti ke rumahnya mama. Iya, ke rumah mama. Terus gimana Mbak Fadila perasaan di rumahnya mama itu? Bisa dijelasin lebih rinci nggak? Kalau sekarang saya lebih legowo aja sih. Ya udah, itu kan juga kebahagiaan mama, saya nggak boleh egois. Saya juga harus mikirin kebahagiaan mama saya itu gimana. Ya udah sih, saya sekarang lebih legowo gitu. Kalau dulu kan nggak terima ya, masih awal-awal dulu. Kalau sekarang lebih ke ya udah ikhlasin aja, ini jalan hidup ini. Mungkin di masa depan nanti ada hal yang mungkin bikin saya bahagia. Saya gitu sih harapan saya. Berarti Mbak Fadila ini tipe orang yang legowo gitu ya, kayak Kalau udah terbiasa ya udah gitu. Mbak Fadila. Sebentar Mbak Fadila. Udah nggak Udah saya udah itu kan. ya. Jadi Mbak Fadila ini tipe orang yang legowo. Ya. Tapi apa ada perasaan Mbak Fadila yang pengen dikeluarin? Karena Mbak Fadila ini sepertinya orang yang suka memendam perasaannya. Banyak. Kalau Mbak Fadila dikeluarkan, Saya sebenarnya pengen cerita ke mama saya sih. Saya pengen ya, perasaanku tuh gini mah, apa ya, gimana ya, saya pengen marah ke mama tapi ya nggak bisa, nggak marah sih. Saya ingin menjelaskan perasaan saya ke mama tapi saya nggak bisa. gimana Mbak Fadila? Ya, aku tuh Pengen pengen marah gimana? Bisa dikeluarin sekarang? Nggak apa-apa. jadi kamu sama apa ya kamu kan, jadi apa ya, kakaknya seumpama mama saya gitu ya. Ya. Kakaknya itu mama saya bilang ini sih, kenapa sih mama dulu bisa sama ayah, kayak kenapa sih dulu ninggalin aku, kayak mama sayang gak sih sama aku gitu, kenapa mama nikah lagi tanpa bilang aku gitu, mama masih sayang gak sama aku gitu sih. Ya udah, saya pengen tahu mama saya itu sayang gak sih sama aku gitu. Ya udah gitu. Saya cuma pengen tanya itu gitu. Mama tuh lebih sayang adik aku apa aku gitu. Udah kan Mbak Fadila? Udah Atau ada yang mau diceritakan lagi? udah sih ya, cuma itu saya penasaran itu.
kenapa sih kayak suami mama nggak bisa nerima aku karena anaknya ayah atau gimana, cuma gitu sih ya. Saya pengen tanya itu ke mama, kenapa mama lebih membela suami mama daripada aku. Ya, Bisa dilanjut atau masih perlu waktu? udah sih, saya cuma pengen tanya itu ke mama, tapi jujur saja saya nggak berani, takutnya marah beliaunya. Ya, Mbak Fadila segan gitu ya. Iya. Mbak Fadila juga sepertinya merasa kebingungan Iya. tentang apa yang dialami oleh Mbak Fadila, tentang kenapa mama Mbak Fadila bisa begini, kenapa mama Fadila nggak pernah bilang kalau ternyata nikah lagi gitu. Iya. Terus menurut Mbak Fadila nih, rasa kesepian Mbak Fadila ini untuk sekarang, apa dampak yang paling Mbak Fadila rasakan? Rasa kesepian dia. Iya. Saya jadi introvert. Itu sih. Iya, saya kalau tapi ini di lingkungan perkuliahan ini nggak terlalu parah saya introvertnya. Pas SMA sih parah banget. Kayak saya bener-bener cuma punya teman satu, nggak punya circle, itu sih. Itu jadi kesepian banget gitu. Saya kayak dulu kayak sulit untuk membuka diri pas waktu SMA gitu. Terus sekarang kuliah saya lebih ke ingin berubah gitu, diriku yang SMA aku buang, aku ingin menjadi orang yang lebih menerima apapun, menerima apa adanya hidup ini, pengen enjoy my life, walaupun kehidupanku kayak gini ya, aku sekarang ingin enjoy aja. Berarti dampak dari rasa kesepian itu ternyata menimbulkan Mbak Fadila yang introvert seperti SMA tadi. Iya, itu SMA saya introvert banget, padahal masa kecil saya ceria. Ternyata sangat merubah Mbak Fadila sekali ya, dari yang ceria terus habis itu tiba-tiba jadi introvert. Iya, kayaknya pengaruh gitu. Kayaknya. Kenapa Mbak Fadila bisa introvert? Apa Mbak Fadila ada hal yang mengganjal di dalam diri Mbak sampai Mbak Fadila ini berubah jadi introvert? Karena ya itu tadi ya, saya kurang terbuka sama orang tua saya, apa-apa saya pendem. Jadi kalau saya takut gitu kalau terlalu dekat sama orang gitu, kayak takut dikecewain atau takut gimana gitu. Saya nggak tahu kok saya introvert banget waktu SMA gitu, kenapa ya, padahal saya tuh bisa loh kayak say hi gitu sama semua orang, bisa loh, sekarang aja bisa. Saya bingungnya waktu SMA itu sih, kenapa sih kok kayak gitu gitu aja sih. Mbak Fadila ini bingung ya sama masa SMA Mbak. Iya, makanya itu kalau dibilang SMA masa bahagia, menurut saya enggak sih, karena itu tadi ya Mbak Fadila. iya. Oke. Pas di SMA kan Mbak merasa introvert. Kalau di kuliah ini Saya lebih membuka diri dengan teman saya sih, kayak nggak se-introvert waktu SMA. Saya bisa berteman dengan semua orang, ya, makanya itu saya kayak nyibukin diri ikut ini itu gitu, supaya saya tuh nggak selalu terpuruk gitu, nggak selalu introvert. Saya harus berubah prinsip saya gitu, karena kalau aku introvert terus aku nggak punya teman gitu. ya betul banget Mbak Fadila. Mbak Fadila juga udah bagus tadi. Mbak Fadila bilang kalau ikut kegiatan ini tuh biar nggak introvert banget. Gimana Mbak Fadila pas di perkuliahan ini sama pas di masa SMA ini, apa merasa dalam diri Mbak Fadila itu berbeda? Sangat berbeda. Apa yang paling menonjol perbedaannya dari dalam diri Mbak? Pas SMA tuh saya introvert mungkin karena insecure juga ya. Saya sekarang lebih percaya diri aja sih, kayak lebih percaya diri saya tuh bisa gitu, karena banyak ya di kuliah ini saya banyak berkembangnya gitu daripada masa saya SMA. Karena waktu SMA tuh ya udah saya kayak berangkat ke sekolah pulang udah. Terus sekarang kuliah nih bener-bener membuat diri saya berubah, itu entah itu dari teman-teman baik, alhamdulillahnya saya ketemu teman-teman baik gitu di kuliahan gitu, nggak kayak pas di SMA. Ya itu sih, itu bikin saya berubah banget. Kayak di kuliah ini kan pasti orang-orang pasti
punya permasalahannya masing-masing sendiri gitu ya. Kayak mereka pasti sudah gimana ya, melewati berbagai hal gitu, jadi saling menguatkan gitu. Berarti Mbak Fadila merasa kalau Mbak Fadila ini berkembang saat di kuliah. Mbak Fadila punya teman-teman yang baik, Mbak Fadila kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bagi Mbak Fadila gitu. Terus gimana Mbak Fadila? Apakah Mbak Fadila masih merasa kesepian? Kalau pas kuliah enggak ya. Nanti kalau di kos Beda malam-malam lagi, ya. beda lagi. Apalagi kalau malam-malam anak sekarang itu kayak I need someone to talk kayak gitu. Paham nggak Bu? Anak-anak yang biasa di FYP di TikTok itu Ya, gitu. Kalau malam tuh kerasa banget jomblonya. Kebetulan saya jomblo, nggak punya pacar. Nggak punya pacar. Iya. Emang Mbak Fadila nggak mau nyari pacar? Mau Bu, tapi sama siapa ya Bu? Nggak ada yang menarik sampai sekarang. Berarti Mbak Fadila nggak merasakan kesepian yang dalam gitu ya, kayak pas di masa SMA atau pas masih dulu-dulu gitu. Dan sekarang saya lebih ke menerima diri saya apa adanya sih. Oke. Setelah bercerita banyak ini Mbak Fadila, kan Mbak Fadila juga udah mengalami banyak kejadian gitu kan. Selama ini apa yang bisa Mbak lakukan kalau Mbak Fadila mengalami hal seperti itu? Udah sih, kalau saya mengalami hal itu tadi kesepian ya Bu. Iya. Ya udah sih, saya melakukan hal-hal kegiatan positif lainnya supaya saya tuh gak merasa kesepian gitu. Saya harus banyak kegiatan sih, saya gak boleh kayak diem aja gitu di kos, itu malah bikin saya kesepian. Saya itu sih kayak harus melakukan sesuatu, entah itu jalan-jalan, entah itu kemana, healing, kegiatan apapun itu saya harus melakukan supaya nggak selalu terpuruk gitu. Bagus sekali Mbak Fadila. Bagus sekali, tadi Mbak Fadila juga udah tahu langkah-langkahnya gitu kan. Selain itu apa ada kegiatan lain untuk mengatasi kesepian Mbak Fadila ini? Ikut organisasi gitu, menyibukkan diri gitu sih Bu. Terus fokus sama kuliah gitu sih. Ya udah sih, nanti kayak rencananya saya mungkin di masa depan nanti semoga saya bisa beli rumah sendiri itu gitu. Supaya saya nggak selalu numpang gitu ke mama saya gitu. Ini sudah Oke, bisa tarik nafas Mbak Fadila. sudah. Selama bercerita tadi Mbak Fadila menemukan hal apa? Jadi dulu ya, jadi kita tuh sebagai manusia tuh nggak harus terus terpuruk sama permasalahan kita gitu. Saya sebagai manusia tuh harus berkembang gitu, nggak boleh terpuruk terus sama permasalahan itu, karena kalau terpuruk terus tuh itu bikin diri kita nggak berkembang gitu loh. Contohnya tadi saya SMA tuh kan terlalu terpuruk gitu ya, karena itu SMA kan aku baru paham ya, orang tua aku bercerai gini-gini. Terus pas masa kecil itu kan nggak kepikiran ya, kayak ya udah gitu. Sekarang SMA paham, ternyata sakit ya, semakin dewasa semakin sakit gitu. Itu sih ternyata ya gitu, nggak boleh terlalu terpuruk sama permasalahan itu, harus menerima diri itu apa adanya, harus legowo, karena yang mulai itu dari diri kita dulu, yang bisa menyembuhkan itu dari diri kita dulu sih gitu. Ya, betul sekali Mbak Fadila. Mbak Fadila bilang harus mulai dari kita dulu ya. Ya. Karena kalaupun orang-orang bilang kita harus gimana, kalau kitanya juga ada yang ganjel, kita juga gak bakalan bisa berkembang yang lebih baik. Dan Mbak Fadila sudah keren sekali bisa sampai sejauh ini dengan masalah Mbak Fadila yang ada. Iya. Terima kasih Mbak Fadila. Ya, terima kasih ya Bu udah mendengarkan kesah saya sampai saya nangis-nangis gini, malu banget. Nggak apa-apa Mbak Fadila. Mbak Fadila udah lega kan tapi? Udah sih, udah lega, udah cerita. Kesan-kesan dari konseling hari ini gimana Mbak Fadila? Ya, saya merasa lega sih, udah cerita sama Ibu, udah mau dengerin cerita saya yang menurut saya memalukan untuk diceritakan ke orang lain gitu. Ya gitu sih, saya harus lebih legowo
saya harus lebih ikhlas dalam menjalani hidup ini. Harus mulai dari diri dulu aja, jangan tunggu orang lain karena orang lain berpotensi mengecewakan. Keren. Benar Mbak Fadila, seperti yang apa Mbak Fadila bilang, kalau kita harus bisa mulai dari diri kita sendiri, jangan bergantung terus ke orang lain. Mbak Fadila sekarang sudah bisa menemukan apa yang menonjol di dalam diri Mbak Fadila sekarang udah bisa tahu apa masalah Mbak gimana, terus Mbak Fadila juga bisa mengungkapkan sesuatu yang Mbak Fadila pendam dari dulu gitu. Itu bagus sekali Mbak Fadila, nggak banyak orang yang bisa kayak Mbak Fadila sekarang. Saya juga lega sih. Syukurlah kalau Mbak Fadila sudah lega. Lalu sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Fadila terkait masalah hari ini? Udah sih Bu, saya kurang lebih udah cukup sih. Kayak penting udah sampaikan yang mengajar aja. Berarti masalah yang ada di dalam diri Mbak yang mengajar tadi sudah clear? Udah, saya harus lebih menerima diri saya apa adanya aja sih. Terus gimana Mbak Fadila? Apakah Mbak Fadila masih di sesi konseling untuk pertemuan berikutnya? Mungkin ya Bu, nanti saya hubungi lagi. Coba gimana gitu. Baik Mbak Fadila, jika ada sesuatu yang mengganjal lagi bisa hubungi nomor ibu atau nomor ruang konseling ini. Mbak Fadila sudah tahu kan? Sudah Bu, tadi kan saya yang WA Ibu dulu. Itu iya, nanti saya hubungi lagi ya Bu kalau misal saya butuh itu. Boleh Mbak Fadila, ibu tunggu chatnya. Karena waktunya sudah berjalan 20 menit. Apa beneran nggak ada yang ditanyakan lagi sama Mbak Fadila? Udah sih, so far Berarti udah clear ya? iya udah. Ya udah Bu. Oke, kalau gitu sesi konselingnya kita tutup. Terima kasih Mbak Fadila sudah bercerita. Terima kasih Mbak Fadila sudah menceritakan keluh kesah Mbak Fadila tanpa ditutup-tutupi. Terima kasih Mbak Fadila sudah bertahan sudah menjelaskan masalah Mbak Fadila. Mbak Fadila sangat-sangat berat. Terima kasih juga ya Bu udah dengerin cerita saya. Lalu saya agak malu sih. Kayaknya oversharing deh. Nggak apa-apa nggak ya? Sharing. Iya, terima kasih ya Bu. Ya,